yang kelima, An Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi dan juga menantu Nabi lah, Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, hammud dunia zulmatun fil qalbi. Berduka cita dalam urusan dunia itu adalah kegelapan di dalam hati. Berduka cita, sakit hati dalam urusan dunia itu adalah kegelapan di dalam hati. Jadi kata Utsman bin Affan, kalau ada orang lah dalam urusan dunia itu sakit hati, berduka cita, sedih karena urusan-urusan dunia, ternyata itu membawa kepada zulmatun fil qalbi, hati itu menjadi gelap. Hati itu tidak terang, hati itu jadi gelap. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi, dan berduka cita karena urusan akhirat itu nur, cahaya, terang fil qalbi, di dalam hati. Jadi yang bisa membawa hati orang itu menjadi gelap diantaranya adalah karena bersedih hati dalam urusan keduniaan. Macam-macam ya lah urusan dunia itu, dan itu yang paling banyak. Kalau lah kada dapat duit sakit hati, garing sakit hati, dibunguli orang sakit hati, segala itu ternyata itu kata beliau membawa kepada kegelapan hati. Seharusnya orang beriman itu tidak perlu bersedih hati dalam urusan dunia. Cuma kawal lah kita lah menggawe lah. Ngalih gawiannya. Tapi itu yang diajarkan oleh beliau. Kan dikatakan dalam Al-Quran itu, dunia itu laibun walahwun. Dunia itu hanya permainan dan kesia-siaan. Jadi urusan dunia itu sebetulnya hanya permainan saja. Dan lahwun itu kesia-siaan. Tidak seyogianya kalau orang beriman kepada Allah itu bersedih hati dalam urusan dunia. Tapi kita kan hidup di dunia, kita ada nafsu dalam hati, dalam diri gitu. Itu yang menyebabkan orang kadang-kadang lebih banyak sedih dalam urusan dunia ketimbang sedih dalam urusan akhirat. Ternyata sedih dalam urusan dunia itu membawa kepada hati yang gelap. Badai hati kita kadang mau nyaman biasanya lah, sedikit saja tersentil sakit hati. Bahkan kadang-kadang maaf lah, kadang dirawa orang sakit hati. Tamu kawan tiba-tiba kadang bakurehing, padahal sama berliatan gitu dikurehingi kadang mau juga. Sekalinya ngelamun kawannya. Ada kalau pun biasa tamu lah itu lah. Berjalan bertamuan cangang aja apa berdua, tapi kadang dikurehin kadang menghiraninya. Kayak kadang melihat, sekalinya mengalamun sih. Nah kayak itu sakit hati. Mestinya urusan-urusan dunia itu tidak usah kita sakit hati. Gitu nah. Kadang berduit sakit hati, duit banyak sakit hati juga. Apabila nyamannya kada ada diberi Tuhan rezeki banyak sakit hati. Kada banyak diberi sakit hati. Apabila lagi nyamannya semuanya sakit hati. Nah ternyata sakit hati dalam urusan dunia itu kata Utsman bin Affan, zulmatun fil qalbi, itu akan membawa kepada kegelapan di dalam hati. Apa gerang gelap dalam hati? Gelap itu sebenarnya hampir sama itu lawan hati yang mati. Kan hati itu ada 3 macam. Kalau kita sudah bicarakan dulu. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Nah itu paling sehat, nyaman tuh. Kalau qalbun salim itu kadang sakitnya tuh nyaman semuanyaan. Hatinya tuh menerima keadaan apapun, nyaman terus. Itu qalbun salim namanya. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa
Man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi malun harta benda, wala banun anak-anak yang kita bangga-banggakan anak itu tidak ada gunanya lagi nanti semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Hati yang sehat maksudnya selamat itu. Yang sehat, yang tidak yang tidak gelap gitulah. Hati yang selamat itu maksudnya hati yang bebas dari urusan-urusan yang bisa bermuatan dosa dan maksiat. Nah ini orang nyaman benar Pak ini hidup ini lah. Bahagia terus orangnya ini karena hatinya memang salim. Yang kedua kalbun marid, hati yang sakit. Nah hati yang sakit ini hati yang masih bisa menerima kebenaran dan lain-lain, tetapi ada rasa dengki, rasa dendam, rasa hebat, takabur, sombong, nah macam-macam itu nah. Itu ada penyakit di dalamnya. Tapi mau aja mendengari orang, mau aja menerima sama sekali. Menerima apa artinya nih? Kalau ada nasihat-nasihat yang bagus, masih mau. Cuma belum sehat. Nah, yang ketiga itu yang disebut kalbun mayit, hati nang mati. Kalau hati nang mati ini baik, kadang kalau dia apa-apa ya sudah itu. Kadang ada getaran apapun dalam urusan-urusan kebaikan itu. Nah, zulmah atau gelap itu kategorinya sebetulnya masuk kategori yang hati mati. Apa garang tanda-tandanya orang yang hatinya gelap itulah atau zulmatun fil qalbi itu zulmah. Zulmah tadi apa? Gelap di hati itu apa di dalam hati itu? Yang pertama orang itu sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau hati itu gelap sudah yang hak yang batil itu kadar baginya kadar lagi memilih. Yang penting ia dapat duit, yang penting kehendaknya terwujud, yang penting keinginannya tercapai, cita-citanya tercapai. Soal halal haram, baik buruk kadar lagi pikirannya. Kalau hati sudah gelap, semua yang penting keinginannya tercapai. Nah itu tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hak itu yang benar, yang batil itu yang salah. Nah bila sudah macam itu berarti tanda-tandanya orang itu hatinya kadep sudah itu, gelap sudah. Yang kedua, kalau misalnya ada kewajiban yang ditinggalkan lah, ada kebaikan-kebaikan yang wajib dilaksanakan, kemudian dia tidak melaksanakannya, apapun alasannya, dia tidak merasa apa-apa, asal biasa aja tuh nah, tidak merasa di dalam hati itu sedih misalnya, atau sakit hati, hendak benar sembahyang waktu sudah sampai, nah orang sudah azan, selawar rigat, sakit hati, nah itu berarti hatinya hidup itu. Tapi kalau yang ada bapak biasa aja sudah, tidak pernah merasa dalam hati itu rasa sedih atau rasa menyesal karena tidak bisa melaksanakan kewajiban. Adalah orang kayak itulah. Asal biasa ada bapak bang, padahal wajib penggawe ini. Hanya karena menggawe, sudah karena menggawe, karena merasa apa-apa. Nah ini menunjukkan hatinya itu gelap, zulmah ngarannya. Apalagi pun suka misalnya lah, suka alhamdulillah jar hari kawa kada puasa jar, alhamdulillah kawa kada puasa. Aneh kalau orang alhamdulillah kawa puasa, sudah alhamdulillah kawa kada puasa jar. Karena bagaimana batukan, karena bila batukan boleh kada puasa. Padahal batukannya sekali aja sehari. Itu hatinya tuh sudah tanda sudah itu gelap hati itu. Artinya lah soal yang baik itu nah
kada ada rasa apa-apa dalam dirinya itu. Yang ketiga, kalau dia melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan dosa dan maksiat, inya kada merasa salah, asa biasa itu bang sudah. Kada bapak juga kalau jar Tuhan kan dicerewet juga, nah sampai kayak itu. Tapi kalau orang yang hatinya hidup tuh Pak, sedikit aja salah, sakit hatinya menyesal sampai tak salah tuh nah, lalu ingin beristighfar, minta ampun, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, salah ucap, salah sambat, salah laku, salah tindak, itu segera ingin menyesal, itu kalau hatinya terang. Tapi kalau hatinya itu gelap, ya seperti tadi, tidak merasa apa-apa itu. Berbuat yang baik, tinggal berbuat yang baik, kada merasa sedih. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, inya kada merasa apa-apa. Adalah orang itu kira-kira lah. Itu tanda itu. Kalau orang yang hatinya terang itu Pak, ya tadi kalau melakukan kesalahan rasa perih hatinya itu nah. Kenapa aku makan tegawi itu. Lalu dia berpikir untuk membaiki, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hatinya itu terang tuh. Kemudian yang keempat, orang yang hatinya gelap itu sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, bahkan disebut melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Jadi gawiannya itu karena kada merasa apa-apa tadi Pak, kadang-kadang aneh-aneh gitu nah. Yang seharusnya kada digawinya. Yang suka melanggar dan ini merasa kada apa-apa tadi Pak, kada apa-apa juga kalau biasa ya. Ini apalagi orang sudah kebiasaan lah. Sudah kebiasaan mengambil ampun orang tuh nah, misalnya nah, rasa kada salah rasa. Nah ini yang sedih kadang-kadang gitulah, karena kebiasaan lalu orang merasa tidak apa-apa lagi. Memang banyak panglah yang menyebabkan hati itu menjadi gelap. Kalau tadi Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan orang yang suka bersedih hati dalam urusan dunia. Tapi ada juga beberapa faktor yang lain yang bikin hati orang itu menjadi gelap. Yang pertama misalnya tulul amal, banyak angan-angan. Hendak itu, hendak ini, mahayal itu, mahayal ini. Itu biasanya bila angan-angan itu terkait urusan duniawi, itu gelap tuh hati itu. Rasa kumpul semuanyaan, apalagi angan-angannya kan terwujud. Kita banyak kalau bahasa orang tuh apa, otak tuh kayak bepandir terus tuh nah. Hendak itu, hendak ini, hendak itu, ada habis-habisnya itu Bang. Ingin mencapai yang setinggi-tingginya, membayangkan jika aku kayak ini, kayak aku jadi ini, kayak aku jadi ini. Nah itu bisa membawa juga kepada kegelapan hati. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi kalau kita kawan lawan orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, hati itu bisa menjadi gelap, tertutup. Nyata aja sudah tahu orangnya suka penjudi. Wah ini kan yang ramai ini apa judi online dah. Orang yang berkawan apabila dia tidak memiliki kekuatan iman yang tinggi, cenderung tak umpat, mula-mula mencocobai pangwajar. Kayak apa gerang caranya? Ketika dicobai rasa rame, apalagi kan
si pembuat mesin online-nya itu kan pintar mau unjuni gitu kalau mau unjuni biar memancing secara kejiwaan psikologis orang tuh dibikin kecanduan nyata kalahnya tetap rasa menang. Itu nah hebat tuh 10 kali dah main kalah tapi kita timbul pulang dikit benar tadi lejar aku lah cakap coba pulang bayar pulang. Nah itu namanya judi, perjudian, judi online itu kita sudah bicarakan karena dulu sudah melanda hampir seluruh lapisan masyarakat sampai kekanakan di bawah umur 10 tahun main judi online. Caranya kayak game, pakai game pertandingan, tapi ada duitnya di dalam. Makanya bilanya ada duitnya bertaruh, bilanya menang dapat duit, bilanya kalah hilang duit. Nah itu judi ngaranya sudah. Jadi bakawan lawan orang-orang yang suka berbuat zalim, bakawan lawan orang yang suka berbuat dosa, itu membawa kepada hati itu menjadi gelap. Maka bila hati gelap, ya tadi bang, kita itu tidak merasa lagi nikmatnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin berbuat baik, kadang-kala menggawe tidak ada rasa apa-apa. Ketika kita berlaku kesalahan, berbuat dosa maksiat, tidak ada penyesalan apa-apa, semua biasa ya sudah. Hati itu sudah tertutup, makanya Allah menyebut tadi ini mati. Hatinya kalau orang mati itu hatinya kan karena gara-gara kalau orang mati itu. Nah ini yang berbahaya untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, orang yang bisa juga hati itu menjadi gelap, merasa dirinya suci, bisa juga perasaannya tuh rasanya aku nih bersih suci, tidak ada dosa, tidak ada maksiat. Mulai bangun subuh sampai aku guring malam kadada aku nih membuat dosa maksiat, ibadat terus nangku gawe. Jadi lalu merasa diri itu bersih suci tanpa noda tanpa dosa. Padahal ujar Nabi kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu mesti ada salahnya. Setiap manusia mesti ada salahnya. Khata itu artinya bersalah. Bersalah itu artinya dosa. Wa khairu hatta'in at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang bertaubat. Jadi sehebat apapun orang, karena dia bukan nabi dan rasul, kemungkinan berbuat salah itu terbuka terus, ada terus. Begitu turun dari rumah, sana ke masjid pun tidak mustahil di tengah jalan itu ada dosa. Tapi kalau orang yang merasa dirinya suci, dia merasa tidak ada dosa sama sekali. Nah ini yang bikin gelap hati itu jadinya. Kada menerima lagi kebenaran. Aku bujur aja sudah. Coba lihat aku gawean lah maksiat kededa. Nah. Padahal ketika merasa diri suci itu sudah dosa. Ya Allah cerita kalau pian kenapa ya kita tuh imbah sembahyang. Yang pertama sekali imbah salam apa dibaca? Istighfar. Maka imbah sembahyang. Maka beristighfar. Nah itu. Istighfar itu minta ampun. Salahlah orang sembahyang. Sembahyang itu diperintahkan, sembahyang itu disuruh. Apalagi berjamaah, berimaman. Pahalanya luar biasa. Tapi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yang diucapkan adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah yang maha besar. Aku minta ampun kepada Allah yang maha agung. Minta ampun kepada Allah imbah sembahyang. Imbah makan aja kada astagfirullah, kita imbah makan kalau. Padahal kada tahu ini makannya mujur kada. Nah kita kan tahu kan.
Apalagi Pak makanan wahid ini ulun semakin takutan dan lah. Ternyata Iba sudah ada melihat apa di YouTube itu tentang babi itu nah. Orang mengolah babi itu hampir semua bagian dari tubuhnya itu digunakan untuk bermacam-macam kepentingan. Bulunya di ibu-ibu tuh hati-hati tuh bulunya itu bu dibikin kuas alis apa namanya halus nah. Hah? Alis mata kan kadang berkuas kan Pak. Ternyata banyak tuh dari babi Pak. Cuma kita kawalah meminendui. Bahkan lo pernah juga membaca kuas yang dipakai itu nah untuk cat atau untuk wadai untuk membanam iwak itu ada yang terbuat dari babi. Makanya sekarang ini kan digalakan benar nih soal halal tuh nah. Bila ada meriknya halal belum diperiksa rawan obat-obatan kayak itu juga. Bahkan tasbih pun dari tulang babi. Orang melihat Pak YouTube-nya tuh. Jadi tulang babi itu setelah sudah habis di apa daging-dagingnya kemudian dipotong halus-halus melalui ada mesinnya itu bola-bola bulat pas bagus benar-benar kayak putih-putih tuh nah. Ternyata dari babi coba. Belum lagi makanan-makanan, makanya bila makanan itulah makanan olahan. Ulun pakai hajar nih menjual lah. Ada mahasiswa, ulun masih aktif mengajar di kuliah tenang. Melakukan penelitian tentang bakso. Tapi bukan meneliti tentang pembuatannya malah, tapi tentang pemasarannya tuh. Cuma ini umpat berkecimpung di dalam sana dan mendengar. Ternyata Pak bila ada istilah bakso oplosan katanya. Bakso oplosan. Itu bahannya Pak di samping daging sapi itu kucing atau tikus campurannya. Ujarnya ini bukan ujar mahasiswa nih. Apa genang kamu mencari meneliti itu tahunya di mana? Oh, ulun Pak Ejana melihat beberapa kali nang orang mau olah. Bahkan ribut kalau ini di media massa nih. Orang makan bakso pas ada kepala tikusnya tinggal. Rawan Pak, kita kan tahu orang namanya cari untung daging larang. Cari orang apalagi nama campur babi itu lebih lagi karena ketahuan Pak. Dagingnya pun yang belum diolah dicampurnya kita kan pinandu Pak. Orang ahli aja pinandu. Gula habang dicampur gula putih, tahu lah kita. Kada tahu kalau kecuali orang ahli benar. Ngalih Pak cari gula habang itu asli. Yang kada bercampur kan apa yuk? Karena gula putih murah. Gula habang itu larang. Bila orangnya asli, kada banyak berujung. Supaya banyak berujung campurnya gula putih. Kayak itu juga menjaga daging tuh. Bila dagingnya murni, daging sapi, untungannya sedikit. Tapi kalau dicampurnya dengan daging babi, harga babi itu separo. Bila daging sapi itu harga 100.000, babi itu 50 aja. Banyaknya berujung. Nah itu yang pada takutan lah makanan ini. Makanya kalau orang Bali itu apik-apik tuh 3 orang itu Bang. Sampai ke pitsin tuh Pak, tidak mustahil tuh. Makanya bilangnya ada meriknya halal. Bahkan dulu pernah yang sudah halal pun diculasinya juga. Asalnya bahannya sapi, diubahnya bahannya babi. Ingatlah dulu beberapa tahun yang silam. Allah pernah juga menceritakan di dalam pengajian kita. Jadi makanan olahan semacam itu bila ada merek halal, berarti bahan roti itu apalagi roti itu paling rawan sudah. Roti itu roti. Itihi dulu ada halalnya. Bila ada ganti aja.
banyak lah. Jadi kita kembali tadi, penyebab hati gelap itu adalah merasa diri suci. Kita ini tidak. Bahkan Pak ulun pernah jualan mendengar cerita itu, ada orang yang sangat alim, ahli ibadat, pulangnya ada juga alim tapi kada ahli ibadat Pak. Bahkan kalau alim itu alim fikih, bisanya kawa mau ulah-ulah supaya nah asal kada boleh kan jadi boleh. Dia tahu hukum orang ahli mana tuh binanya kada didasari di dalam dirinya itu ke mauan yang kuat untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, kada ahli ibadat. Setiap kali habis sembahyang nangis. Kalau kada ingat ngarannya, nah kada ingat lawas mana bangke saya itu. Nangis dan kada kawa makan. Akibatnya sidang kokos kadang nangis saja. Orang bertakon, jaga kita guru, pian itu kan apa? Beda ibadah sembahyang, menangis banyak. Aku sidang takutan sembahyangku itu tersalah-salah. Nah itu. Dan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau salatku itu kada diterima oleh Tuhan. Kada ada orang merasa tuh rasa harap ibadah sembahyang tuh kada. Malah takutan kalau sembahyang kada diterima. Ada banget. Kemudian berapa sudah tadi? 3, 4. Sibuk melihat, mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang. Nah ini penyebab orang hati itu gelap itulah. Hingga nanti itu kesalahan orang aja. Kada melihat kesalahan diri sendiri itu kada melihat. Kekurangan, kelemahan, kesalahan, sibuk mencari itu aja. Pikiran itu nah hingga melihat orang tuh sisi nang kada baiknya itu nang salah-salahnya. Ini termasuk dalam larangan Allah, wala tajassasu. Jangan kata Allah kamu itu jadi tajassus. Jadi orang yang suka mencari kesalahan orang. Maka biasanya bila dicari-cari itu ada terus Pak. Ya tadi karena manusia itu pada hakikatnya banyak salah lah. Apa istilah rancak kita yang atau al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi bila kada ingat ya wajar ya karena manusia. Gitu. Jangan sibuk mencari kesalahan orang. Sibuklah kalau anak melihat dosa dan kesalahan diri sendiri. Apalagi pulang memandirakan sana sini. Itu bisa membawa kepada hilang pahala amal yang dilakukan. Dan bahkan bisa menanggung dosa-dosa orang lain karena gibah. 4 sudah. Yang kelima, lupa dengan dosa. Jadi bila rancak lupa lawan dosa itu, maka itu berdampak kepada hati yang gelap. Jadi hati gelap itu sekali lagi lah ngalih supaya menerima nasihat orang, ngalih asaharat saurang tuh Bang. Asaharat seorang, apalagi misalnya nang memberi nasihat ini kada tapi dikenal banyak ada papanya aja tuh anak bawang karena namanya orang anom padahal ujar Sayyidina Ali kayak itu kalau unzur ila maqal wala tanzur ila manqal, lihat apa yang diucapkan, jangan kau melihat siapa orang yang mengucapkan. Kalau nasihatnya itu baik, siapapun datangnya diterima. Kalau hatinya tidak gelap. Tapi kita kan kadang-kadang itu kalau melihat orangnya, jar.
minum bayi mah ceramah injangin karena juga nya orangnya nih itu dia itu nah. Tapi kalau ucapannya itu tidak benar, orangnya tidak benar, ucapan tidak benar ya jangan. Makanya apalagi zaman sekarang ini Pak kita diharapkan dipilih-pilih, dipilah-pilah tuh nah. Aliran terlalu banyak, paham terlalu banyak, media terlalu banyak. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang itu nah terbuka luas. Hati-hati mendengar tuh. Jangan asal dengar dulu. Kalau ada pindah aneh-aneh, takunakan lawan guru-guru kita dan kita percaya. Terlalu banyak aliran yang sesat tuh terlalu banyak. Dan biasanya aliran yang sesat itu banyak menggunakan logika, menggunakan akal pikiran sehingga seolah-olah masuk akal. Lalu orang menerima merasa pulang ini ilmu yang tinggi. Nah itu ada banyak orang tahu nah ini nah karena ini makamnya di tingkat tinggi padahal sesat. Itu nah hati-hati baru. Bah itu jak kulitnya jajar belum kaisin kayak itu aja. Lalu dia melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijaga tuh nah. Jadi apa tadi? Lupa kepada dosa. Kita ini kan boleh juga tenggelam dalam sesal terhadap dosa yang sudah lalu kan boleh juga. Bang terlalu benar. Itu nanti membuat jiwa kita pulang karena stabil, karena merasa salah terus. Yang penting itu ketika melakukan dosa atau pernah berbuat dosa kita ingat menyesal dan kita bertobat. Apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan. Yang sudah lewat sudah dan Allah sudah menjanjikan juga berapapun besarnya dosa yang kau lakukan di masa lalu, kalau kau bertobat kepada Allah asal kamu tidak syirik kepadanya, Allah akan ampuni. Itu sudah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Berapa aja dosa yang sudah lewat diampuni Tuhan asal mau tobat. Kecuali kalau orang syirik. Syirik itu menduakan Tuhan, ada dua Tuhan. Selain Allah ada yang lain gitu nah. Dalam pikiran kita, dalam tindakan kita atau dalam keyakinan kita. Makanya banyak percaya kepada roh tunah itu bisa membawa kepada syirik tuh. Hati-hatilah kita lah jangan. Karena jara diganggu roh datu-datu supaya diganggu siapakan bubur habang, bubur putih, siapakan kopi pahit dari makannya arwah datu. Itu bahaya tuh. Kalau dijadikan keyakinan, tak dua Tuhan jadinya. Itu kepercayaan zaman bahari. Kalau animisme katanya bahari itu animisme, kepercayaan kepada serba roh. Nenek moyang kita bahari itu kalau sebelum Islam datang ke Kalsel sudah cerita kalau ada Hindunya, ada Budanya, ada jiwa animismenya, ada dinamismenya. Dan itu terus menurun. Makanya masih banyak orang yang mempercayai hal-hal macam itu tuh nah. Kekuatan misalnya kayak cincin, ada matanya apa tuh? Apa artinya? Cincin tuh apa ada matanya tuh batunya tuh nah. Bila batu ini kayak ini, waduh, bila anak berrejeki ini yang dipakai yang cocok lawan nikam ini. Karena bilanya supaya selamat karena musibah pakai ini, hati-hati itu Pak membuat Tuhan lawan cincin karena jadinya
Pakai cincin itu bagus, tapi jangan bertuhan lawan cincin. Itu benar ya, kawal lah. Itu benar ya, kawal lah. Sama jimat-jimat tuh Pak, hati-hati juga. Jimat tuh walaupun ada ulama yang membolehkan karena juga itu dari kalimah Allah Subhanahu wa taala sebagai alat saja ada apa-apa, tapi hati kita sanggup kada. Ini anda bisa salah kopiah jar, ikam aman jar. Selama jimat itu ada, ikam kada apa-apa jar. Seolah-olah jimat itulah yang menyelamatkan itu aja, dan takutan itu nah. Boleh aja kalau sanggup hatinya itu nah bahwa ini Allah menyelamatkan melalui ini, sama seperti obat. Allah menyembuhkan orang melalui obat. Bukan obatnya. Ulun berapa kali sudah menceritakan itu. Allah mengenyangkan orang dengan makanan, bukan makanan itu yang buat orang kenyang. Allah yang mengenyangkan tapi lewat itu namanya sunnatullahnya. Orang haus minum, bukan minumnya menghilangkan haus, Allah yang menghilangkan melalui minuman. Kawalah kayak itu, bilanya kawa silakan ada bapak. Tapi bilanya kada kawa tertinggal kena jimatnya sepanjang jalan pusang. Mati saku hari ini aku nih, terubuh saku hari ini, jenajah kurang hari ini, kenapa jimat udah tinggal. Berarti jimat itu nang jadi Tuhan katanya. Benar kayak itu tenang. Jadi dijaga. Ini syirik itu banyak sebujurnya, cuma jarang dikupas tuntas tuh. Nah, ada nanggono syiriknya disebut syirik yang sebenarnya lah syirik akbar. Ada yang kecil asgar, yang kecil kalau yang kecil-kecil tuh ya tadi rasa harat, rasa hebat, nyombong, baya amal, bah pindah rajin sidin jar amal apa gerang sekalinya ada nang di unting. Nah itu sudah syirik sebetulnya. Beramal bukan karena Allah. Ada juga syirik tapi disebut syiriknya kecil. Riya, jurang riya. Lupalah kepada dosa. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani ada disebutkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa menggembirakan dirinya oleh kebaikannya, wa sa'athu sayi'atuhu, dan membuat kadang nyaman. Nah kita aja mungkin bahasanya lah dari kesalahannya, bahwa mukmin itulah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu kata Nabi, kalau begawi nang nyaman, nang baik-baik itu nah rasa nyaman, rasa lapang, rasa puas karena kau begawi nang baik. Bila begawi nang kada baik itu nya merasa kada nyaman, sakit hati segala macam. Nah itu mungkin maknanya kayak itu. Bila orang ada merasa apa-apa, ya gelap tadi. Tapi kalau orang merasa alhamdulillah kawa menggawe nang baik, lapang, apalagi merasakan nikmatnya beribadat, itu luar biasa kalau sudah itu. Sembahyang itu nyaman, orang lapar itu makan, sidin lapar itu sembahyang. Misalnya orang tuh bahagia kalau banyak bisa duit, sidin bahagia kalau banyak sembahyang. Wah luar biasa itu. Jadi kekayaan beliau itu di situ. Perasaan hati itu alhamdulillah. Nah itulah tentang gelap. Jadi kita kembali kepada maklah yang kita bicarakan tadi. Utsman bin Affan mengatakan hamud dunia zulmatun. Orang yang bersedih hati dalam urusan dunia itu zulmatun fil qalbi, kegelapan di dalam hati. Makanya diajarkan kalau urusannya menyangkut soal dunia, kada usah banyak dipikirkan. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan sakit hati. Ngalih menggawinya, tapi kalau tamahir jadi biasa. Tidak sakit hati karena kekurangan-kekurangan apapun dalam urusan dunia.
Tapi wahammul akhirati, dan sedih hati karena urusan akhirat, nurun fil qalbi, itu adalah cahaya di dalam hati. Apa itu yang dimaksud sakit hati dalam urusan akhirat? Urusan akhirat itu pada dua macam. Yang pertama, melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi semua larangan. Itu urusan akhirat tuh. Jadi ketika ada orang sakit hati karena kau menggawi kewajiban, itu cahaya pada dirinya. Hendak benar aku najwa naik haji kayak orang, duitnya nang kadeda. Tohok bacita-cita naik haji sudah, duitnya nang kadeda. Diberi Allah rezeki duit banyak, awaknya pulang garingan. Ada kalau tulaknya, ini ada kalau kayak itu malah. Kalau anda mendengar kisah itu orang, tapi kan dah soal haji bang. Dahulu ajar tohok benar, hendak makan liur nyaman, awak anom, hendak benar macam-macam dimakan, makanannya nang kadenda. Ada berduit, miskin. Alhamdulillah sudah Tuhan diberikan rezeki banyak. Nukar apa aja kawa, liurnya pulang nang ada kawa. Saraba bepantang, anak makan manis, gula darah, makan lamak-lamak, kolesterol. Jadi waktu anom liur nyaman, nang dimakan nang ada. Sudah Tuhan nang dimakan banyak, pantangannya pulang banyak, ada orang makan juga. Nah, ada kayak itu. Jadi sakit hati dalam urusan akhirat. Kada kau menggawi nang baik tu nah. Hendak juga benar menggawi nang baik. Hendak benar ke masjid turun, berjalan kada kau lintuhut sakit. Terpaksa saya sembahyang di rumah. Nah itu pak nurun fil qalbi sebetulnya. Hendak benar umpat juga wakaf anuntungakan masjid Al-Falah, duitnya nang kadeda. Sakit hati cak aja berduit nah. Aku aja menuntungakan misalnya kayak itu. Itu membawa kepada hati itu bercahaya-cahaya karena ingin berbuat kebaikan walaupun tertahan. Jadi sakit hati karena kau menggawe yang baik, atau sakit hati hamun tuh pak duka cita asalnya sakit hati kada kawa meninggalkan larangan terpaksa. Nah dalam keadaan apapun misalnya lah terpaksa, nyata dilarang oleh Tuhan tapi tagawi hanya terus sakit hati, ya Allah ampuni ulun, ampuni ulun. Itu akan memberikan hati yang terang, nur di dalam hati. Di sini ada keterangan dari penulisnya, inilah disebut ay al husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya shara musliman fil qalbi. Bersedih hati dalam urusan yang berkaitan dengan masalah dunia menjadikan gelap di dalam hati. Wala huznu, dan bersedih hati fil umuril muta'alliqati bil akhirah, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, jadilah dia menerangi atau terang di dalam hati. Kalau nyakawa tuh pak ini dipang dia adalah hati yang penting lo itu nah nyaman sedikit urusannya. Amun urusan dunia itu kan telapah sedikit. Lawan urusan dunia kadang menyelesaikan persoalan. Kalau hati itu bisa menyelesaikan persoalan. Jadi utamakan hati yang terang dulu. Bila nyakawa kita terang hati, maka semua persoalan yang di luarnya jadi nyaman. Itu yang disebut dengan istilah apa? Ghina qalbi, kaya hati. Jadi usahakan supaya
hati terang. Bagaimana supaya hati itu menjadi terang? Ya tadi seperti tadi kebalikan dari kita bicarakan, berkawanlah dengan orang yang membawa ketenangan jiwa. Bila orang tuh suka menggunjing, suka menggosip segala macam, tuh kada tenang kita tak umpat-umpat juga, hati nyaman, mungkin pusang juga. Maka apa bila dilihati hidup tuh lah, nak ada baiknya, kamu banyakkan kan baik semuaan. Memberi takutan dunia kita ini baik kalau lihat piana negatifnya memberi takutan semuanyaan. Perang dunia ketiga parah dan tinggal dikit lagi jar. Ini kan perang terus nih. Israel lawan Iran sudah mulai nih saling serang. Ukraina lawan Rusia sudah setahunan lebih perang. Dan negara-negara besar yang punya nuklir itu udah siap sekarang diarahkan kepada orang-orang yang diperkirakan akan jadi musuhnya. Ngeri banget itu. Dulu aja bom atom Nagasaki Hiroshima berapa ribu matinya situ. Nuklirnya dahsyat lagi, kalau terjadi perang nuklir hancurlah sudah. Wah takutan benar hidup baik. Karena ada di Indonesia narkoba pulang saling banyakan, judi online, bahambur. Dunia ini karena amannya. Nah kalau melihatnya kayak itu terus, mudah nanti dipikirkan tuh anu aja sudah. Bagaimana hati ini tenang, tentram, damai, ada nama urus itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah kalau kayak itu aman sudah. Ya mudah-mudahan lah kita bersama berdoa berkat ada pengajian-pengajian seperti ini. Tuhan bukakan hati, kan terbuka juga lah hati kita dan diberikan hati yang tenang, tentram, aman dan damai. Sehingga kita tetap istiqomah dalam ibadat dan semoga semuanya dapat husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi